Hmm? Dijawab. Yang belakang, kenapa Mbak? Sudah lihat belum? Kenapa? Terus? Hah? Kenapa? Sulit Pak. Ditunggu Mbak, ditunggu. Apa? Nah, jangan digerak-gerakkan terus. Nanti malah nggak masuk gambarnya. Loh, sampai sini Mbak. Sambil kursi. Ambil kursi. Terus. Kalau gitu sudah lihat belum Mbak videonya? Belum. Coba dibuka dealer ini. Sama belum juga. Pakai sandal Mbak, ambil sandal. Sandal sepatu. Kalau gitu yang dihukum semua ya. Masih nyetrum? Enggak. Apa? Sudah. Dibuka Mbak, coba. E-learningnya. Saya kok nggak bisa buka. Kalau di tethering ini bisa. Foto ini? Coba pakai wifi di sana. Oke. Kayaknya kalau ada. Iya, tapi lama. Sudah masuk ke mau lambat ya. Jadi buka aja deh di HP masing-masing. Ini punya paket data. Saya dari rumah kalau lebih cepat pakai paket data daripada pakai wifi. Jadi setiap minggu ada materi yang harus disiapkan sebelum masuk kelas ya, dibaca, dilihat, dicoba, jangan cuma dilihat aja tapi juga dipraktekkan. Oke. Tuh sampai saya tulis di pertemuan 02 ada tulisannya wajib melihat, mempelajari, mempraktekkan. Tapi nggak ada yang lihat. Jadi ada 2 video. Yang laki video yang mana, yang perempuan video yang mana ya. Oke. Terus kalau sudah
separuh dari yang laki membuat subtitle. Jadi ngomong apa itu sampai buatkan subtitle, gitu ya. Oke, ngomong apa aja ditulis gitu. Terus yang satunya sebelahnya ya, perempuan juga ya. Nanti separuh buat subtitle, separuhnya lagi adalah dijadikan buku gitu. Karena ini pertemuan dua ya bab 2 gitu ya, bab 02 gitu. Judulnya apa gitu. Iya, iya. Jadi yang video part 1 mungkin bab 1 gitu ya. Bab 1 judulnya apa? Misalnya setting code igniter gitu. Bab 2 apa gitu. Terus subbabnya ya. Subbab yang pertama misalnya tentang apa? Itu di terus baru ditulis isinya. Jadi kurang lebih sama antara yang subtitle dengan yang buat buku tadi. Ya. Bedanya kalau yang subtitle ya ditulis apa adanya, kalau yang buat buku dibetulkan. Jadi kalau ada kata-kata yang nggak baku nih, kata-kata yang misalnya kurang baik, dirubah jadi bahasa yang lebih baku, yang lebih EYD gitu ya. Oke. Yang buku tadi juga supaya lebih jelas ditambahi gambar. Gambarnya bisa screenshot dari yang di video atau bisa ditambahi sendiri. Kalau ngambil gambar di luar video, jangan lupa dikasih linknya ya, gambarnya ini ngambil dari mana. Oke? Siap-siap yang pertemuan ketiga nanti juga ada video, silakan dilihat ya sebelum perkuliahan. Nih, kalau di kelas A tadi sudah ngecek, walaupun kelas A juga sama kasusnya dengan Anda, nggak lihat materinya, jadi ya waktunya kemakan banyak untuk itu. Jadi harapan saya kita nggak ngulangi materi, tapi kalau ada materi dari video yang perlu ditanyakan, masih bingung, silahkan didiskusikan di kelas, diomongkan ke saya gitu ya. Terus yang ya, materi 2 yang pertama sama materi kedua yang part 2. Mau kemana Mas? Mana? Di situ? Agak sini loh, agak sini gabungan. Tanya nggak kiri ini juga. Ada komputer, ada meja juga bisa dipakai ya, walaupun kayaknya bawa laptop semua. Sudah? Sekarang bisa dibuka yang blog Anda, jadi Anda dapat blog itu. Alamatnya apa? Silakan dicoba dibuka. Kontrol panelnya ya. Apa? Server fci.mbah.acid atau server .mbah.acid, saya nggak tahu kalau untuk blog ya. Kalau saya server mbah.acid. Ya, e-learningnya mungkin kalau dari sini malah bermasalah. Kalau dari luar malah bisa. Saya bisa Mas, Mbak e-learning. Di luar bisa Pak wifi-nya. Iya, pakai paket data aja kalau untuk e-learning. Malah masalah. Kalau di dalam malah enggak bisa.
kan saya sudah masuk ke yang server FD ini, tapi ini bawahnya ada apa ya, PR ini, tapi sudah bisa welcome. Oh memang begitu. Seharusnya enggak. Lah itu nanti cari tahu lah kenapa itu ya. Kayaknya servernya sih masalah. Kalau servernya masih masalah, kita pakai SEM aja enggak apa-apa dulu. Gangguan jaringannya bertubi-tubi soalnya. Bisa. Kalau bisa masuk server FTI. Sebenarnya bisa dilihat sendiri di videonya ya. Tapi gimana? Ya yang video 1 nggak saya bahas deh, silakan dilihat sendiri ya. Kita langsung masuk ke video 2. Jadi silakan dibuka lewat SEM boleh, lewat server blognya boleh, sebisanya. Kayaknya masalah, nggak tahu kalau pakai apa? Pakai data bisa apa enggak? Soalnya kalau pakai jaringan yang luar kayaknya malah masalah. Nah, akses e-learning nggak bisa, akses server nggak bisa. Kalau pakai data tadi saya nyoba cepet. Kalau dari luar malah cepet. Jadi saya pakai SEM. Pakai SEM, Mbak? Ada nggak? Yang absen di depan ya? Nah, siapa namanya, Mbak? Absen di depan. Siapa? Lailatul Nurijaya panggilannya.
Tidak. Latul. Banyak latul, masa latul? Iya, Pak. Itu. Masa 3. Sudah dibuka? Sam ya? Oh, pakai apa? Sam? Ya, sudah diinstal CI-nya di dalam Sam? Sudah dimasukkan? Sudah, ada yang belum angkat tangan? Yang belum angkat tangan? Ya, coba tanya temennya ya, gimana caranya? Iya, boleh dua-duanya coba diinstal ya. Yang perempuan sudah, ada yang belum? Sam-nya sudah jalan? Sudah CI-nya sudah dipasang? Sudah? Bukan, di dalam SAM-nya? Belum. Tapi servernya bisa diakses? FTI itu? Bisa? Oke, kalau bisa enggak apa-apa. Yang enggak bisa pakai SAM ya? Installnya kan cepat ya, tinggal copy paste gitu. Buka SAM-nya aja, PM Pro. Saya installnya di... Enggak apa-apa. Install lagi enggak apa-apa. Coba kan. Lambat kan? Ya. Buka anu aja, websitenya Codenator, di download lagi gitu.
Mungkin jenela itu. Ya kan, langsung aja cari kode igniter. Kode mas, kode igniter IGNI. Ini tanda tangan mana buka kan? Tanda tangan 1 2 ini. Sini Pak. Iya. Yang tadi, bisa lihat. Tiga. Sudah. Pulpennya siapa? Bukan saya. Oke. Kalau sudah, di video kedua itu dijelaskan tentang view ya, file manager. Jadi pertama kali Anda buka kode igniter itu muncul tulisan welcome to kode igniter itu sebenarnya yang dibuka adalah view itu. Tapi nggak langsung lewat view-nya. Jadi view itu ada di folder application. Coba dilihat ada folder application, views gitu. Application, views. Bukakan notepad, Mbak. Bukakan notepad. Format font dibesarkan ke 40 atau 30 36 itu. Ya, application app Mbak diketik ya. Application itu P-nya 2 saja. 2 kan? app Pion P-nya 2 Mbak. Garis miring views VIEWS. Nah, di dalam situ ada sebuah file namanya apa? Sama saja. Welcome message.php ya, itu yang dibuka sebenarnya. Ya, itu yang dibuka sebenarnya, tapi tidak langsung itu yang dibuka gitu. Jadi kalau Anda mau ngedit welcome message.php bisa kita rubah dari situ welcome message-nya. Jadi welcome message ini sama seperti file HTML, file PHP yang selama ini Anda otak-atik di bahasa pemrograman web 1. Yaitu di klik kanan, edit, welcome message, edit PHP. Bawahnya view itu ada. Kayak gitu ya. Nggak bisa dibesarkan nggak sih? Ya pokoknya gitu ya. Itu isinya file HTML, di atas ada PHP-nya gitu ya. Yang perlu diperhatikan di atas sendiri itu penting. Setiap file, tolong kalau Anda buat file baru, itu bisa di copy pastekan gitu ya. Atau Anda ketik sendiri bisa. Ya, di dalam PHP Anda tuliskan define basepath. Basepath itu adalah sebuah nama dari konstan ya. Konstan itu semacam variabel yang nilainya tetap. Jadi ada konstan basepath itu.
Isinya apa basepadnya nanti kita harusnya ketika Anda setting belajar di video pertama itu ada basepadnya ya. Itu terpengaruh isinya basepad itu dengan base URL yang Anda ketikkan di dalam config. Or exit no direct script access allowed. Itu artinya adalah kalau file ini langsung diakses tanpa lewat jalan yang seharusnya, maka isinya ini nggak akan muncul. Yang muncul malah ada pesan bahwa nanti coba Mbak, cepat buka browsernya, kita coba langsung akses ini. Nama servernya apa? Nama blognya apa? Harus miring apa Mbak? Iya, benar nih. Nama blognya terus garis miring apa? Nggak muncul kan info? Kemarin awal muncul, Pak. Ya, terus dilanjutkan tadi kan di views ya. Coba masuk ke dalam views. Views terus garis miring nama filenya tadi. Welcome garis bawah messages. Ya, dilihat nama filenya ya, disamakan .php itu. Lihat nama filenya. Itu ada di atas kiri itu welcome garis bawah. Di kiri nah itu welcome MESS A GES ME Mbak MES ada S-nya kalau coba dilihat lagi. Oh enggak ada ya, enggak ada S-nya. Coba dijalankan ya, yang keluar itu not found. Padahal ada filenya, tapi kalau diakses langsung file tersebut, malah keluarnya not found. Itu adalah bentuk perlindungan bahwa sebuah file nggak bisa diakses secara langsung. Jadi salah satu alasan kenapa kita pakai CI itu seperti itu. Ini sesuatu sistem yang dimana kalau kita rancang dari awal, maka itu akan makan waktu, gitu ya. Jadi framework itu membantu kita untuk mengurangi apa-apa yang seharusnya kita lakukan dari awal, ya. Buat sistem keamanan, ya, security-nya, buat apanya. Itu sudah dibantu sehingga ketika kita pakai sebuah framework, kita tidak mulai dari awal tapi tinggal meneruskan, gitu ya. Salah satu hal yang ditangani oleh CodeIgniter yaitu security. Jadi semacam ini, semua file-file itu ada perlindungannya supaya nggak bisa diakses langsung oleh pengakses webnya, ya, orang yang datang ke webnya nggak bisa datang lihat langsung ke sebuah halaman gitu, harus lewat jalan yang sudah ditentukan. Itu kembali ke viewsnya dihapus kan, views kalau messages sudah dihapus, kembali ke halaman yang tadi. Tolong yang perlu diperhatikan ketika blog Anda alamatnya diakses, tolong yang pertama tampil itu blognya ya, WordPress-nya ya. Berarti WordPress-nya harusnya dimasukkan ke top level, kalau ada isi-isi lain ditaruh di dalam folder. Seperti di video yang kemarin sudah saya bagikan. Di videonya Pak Tholib itu. Jadi ketika install WordPress di top level, sedangkan kalau yang lain ya ada folder-folder yang Anda siapkan untuk diisi. Contohnya yang kalau Mbak Atul ini naruhnya di dalam folder tugas web 2. Oke ya. Jadi kalau Anda ubah-ubah di kodenya tadi ya, isinya ini akan berubah ya. Pertanyaannya sekarang, kalau saya mau membuat view baru, misalnya view-nya namanya home, silakan dibuat di dalam folder views,
Anda buat home.php. Jadi kalau file-filenya usahakan .php ya, bukan .html. Create new file. Jadi kalau dari server ini yang sudah Anda buka nggak harus ditutup pakai silang ya, bisa diminimize, jadi masih ada welcome message-nya di kiri bawah itu ya. File, create new file. Tunggu, ini servernya Mbak. Servernya loading. Tuh. Coba file, upload to current directory, sama servernya yang tidak respon. Meskipun video yang saya masukkan di belum. Video dari Web 2 itu saya masukkan ke Google Drive. Nanti mungkin saya kasih aksesnya semua, jadi meskipun Anda tidak melihat linknya di e-learning tetap bisa akses video-video yang lain. Home. .php. Kelihatan teman-teman? Yeah. Kalau Anda buka kosong ya, lawang baru filenya. Berarti yang perlu dilakukan apa? Sama kayak tadi yang saya bilang bahwa harus membuat PHP, define, basepad. Paling gampang adalah copy paste aja. Isinya pasti sama dengan copy paste dari welcome message, Mbak. Welcome message-nya dibuka. Coba sih ditutup dulu. Yang edit. Dari 1 sampai 3 itu. Ya, tab-tabnya sebenarnya nggak termasuk, tapi sampean masukkan nggak apa-apa. Ya, biar sama seperti tadi gitu ya. Terus ini Anda ganti-ganti, Anda tulis siapa terserah lah isinya apa. Anda isi aja apa gitu. Ketika kira Anda mau buat home seperti apa, silakan dicoba. Diisi. Isin. Ketikkan apa aja. Nama Anda boleh. Selamat datang ke website saya, Mbak Atul gitu. Gitu. Ya bisa, tapi nanti isinya ya sama kayak tadi. Kan kita mau buat yang beda tuh. Buat yang sederhana aja. Biar tahu kalau itu benar-benar beda. Jadi tugas hukumannya tadi kelompok loh ya, Rek. Silakan dibagi sendiri. Misalnya kalau subtitle ya, yang menit sekian sampai menit sekian ini siapa, menit sekian sampai menit sekian siapa gitu ya. Oke? Hah? Kan saya bilang tadi dibagi 2. Bagian sendiri. Anda sendiri yang bagi. Bukan satu video, satu meja itu, satu meja bagiin 2. Meja yang belakang bagi 2, meja yang depan bagi 2.
Yang belakang termasuk Mbak ini ya? Kalau mixernya beda. Power mesti. Untuk berikutnya nggak kelompok, jadi lebih sulit. Jadi tolong dilakukan biar kita enggak usah ada hubungan-hubungan lagi. Ditulis secara lengkap seperti Mbak Atul boleh. Apa body? Bodinya apa? Bukan baru head, bodinya. Body. Gak usah nyentuh, Anda buat sendiri aja. Body gitu. Di mana body? Ayo body di mana? Ayo pelajaran web 1. Setelahnya head toh, Mbak. Body setelahnya head, Mbak. Setelahnya head itu mana berarti? Iya. Body buat apa, Mbak? Bukan, body itu untuk menampilkan, Mbak. Menampilkan ke dalam webnya. Webnya itu isinya apa? Tulisan, gambar, video, dan lain-lain itu ya ada di bodinya. Ya itu yang sampai tulisi. Silakan Anda tulis apa isinya. Mau munculkan apa di webnya itu. Tadi contohnya kan selamat datang, ini website saya Mbak Atul gitu. Silakan kalau mau diganti yang lain. Jangan ngopi tulisan aja. Salah itu yang sampai ngopi yang kanan itu CSS itu. Bukan file HTML, bukan kode HTML. Jangan nyentuh yang kanan. Body. Apa? Cepat banget. Sembarang, tulisan sembarang apa aja. Selamat datang gitu. Welcome to. Iya. Bodinya ditutup. HTML-nya ditutup. Nah, itu sih. Udah. Nah, sekarang kalau sudah buat file baru, ada yang belum selesai buat filenya? Sudah. Kalau sudah buat filenya, mau nampilkan bagaimana caranya? Sebenarnya, kalau caranya tadi kita harus tahu dulu jalan yang benar tadi. Kita kan bilang realisasi harus pakai jalan yang benar. Jalan yang benar itu bagaimana? Caranya ditutup dulu, Mbak. Ditutup dulu aja ini dua ini ditutup. 1, 2. Sekarang pergi ke folder application config. Oke, sudah? Yang belakang? Tidak apa-apa, kalau mau berhenti sebentar nggak apa-apa. Sudah? Di dalam folder config ada file namanya routes, ROUTES. Di bawah ya, R. Di bawah itu. Application, config, routers. Sama kayak tadi, bisa klik kanan edit, atau kalau di SAM ya dibuka pakai Sublime dan lain-lain.
ke bawah sendiri, dari file ini di bawah sendiri. Nah, itu ada default gitu ya. Default controller. Jadi yang dibuka sebenarnya ketika Anda mengakses folder dari CI ini adalah apa? Yang pertama jelas adalah index.php dari folder CI-nya. Jadi ada tugas garis bawah web 2, di dalamnya ada index.php ya. Itu yang diakses kan. Nah, ketika itu diakses, dia lihat root sini ya. Lihat file root sini. Ternyata default controllernya adalah welcome. Jadi controller yang dijalankan ketika kita tidak menyebutkan controller apa yang dijalankan, dia menjalankan controller welcome. Itu. Di mana controller welcome itu? Di dalam application controllers. Cari yang namanya welcome.php. Coba Mbak ditulis di notepad. Saya tidak tahu spidol mana yang lain. Application controllers sama ini ya, application view. Nah, ini ada application controllers. Control. Dilihat nama foldernya biar sama. L-nya kemana ya? Control. Jadi ketika pertama kali jalan yang diakses ada file index.php yang awal sendiri. Terus hal-hal di dalamnya config tadi ya, salah satunya adalah root tadi. Nah, ketika Anda nggak jalankan apa-apa, maka dilihat di config root itu tadi, controller apa yang dijalankan. Jadi hal yang config ini bisa Anda rubah-rubah, tapi mungkin nggak bisa Anda tambahin ya. Yang bisa Anda tambahin itu controllernya. Jadi file yang Anda buat itu nggak bisa langsung akses view, tapi ngakses controller. Controller baru nanti jadi controller dia bisa akses view, bisa mengakses yang namanya model. View itu yang tadi, sudah tahu ya. Nah, sekarang coba dibuka controllernya. Model itu apa? Kita bahas kapan-kapan. Ini masih menjadi misteri. Welcome to PHP itu. Headset saya ketinggalan yang wireless, jadi saya pakai kabel. Ya ini isinya controller. Tidak ada apa-apa kecuali bahwa dia membuat sesuatu, nanti saya jelaskan ya. Anda harusnya belajar tentang kelas, tentang fungsi, tapi pelan-pelan. Intinya ada kelas, welcome, extend, CI controller. Di dalam itu ada kurung kurawal itu ya, di dalamnya ada public function index. Lalu di dalamnya public function index, sekali lagi ya, di dalamnya kurung kurawal itu ada this load view. Lah itulah yang memanggil view. View apa yang dipanggil? Welcome message yang tadi ya. Jadi ada default controller, controllernya dipanggil, di dalam controller itu manggil apa? Manggil view yang mana, kan gitu ya. Di sini manggil view yang namanya welcome message gitu ya. Nah, sekarang coba welcome message-nya diganti jadi home tanpa tulisan PHP-nya ya. Home gitu aja. Huruf kecil semua enggak apa-apa. Sesuai dengan nama file view-nya. Tanpa titik apa, nggak usah extension-nya. Cukup nama filenya saja.
Sudah di save, Mbak? Sudah. Coba dibuka yang tadi. Selamat datang koordinator itu. Ya itu yang di tab. Itu, nah, ini di refresh. Ganti enggak isinya? Ya, dibesarkan. Di zoom. Atas sendiri itu, titik 3 kanan. Nah, itu zoom plus kayak 150 ya. Jadi ini yang ditulis Mbak Atul tadi di dalam view yang sudah dia buat. Dan ketika view-nya tadi dipanggil di dalam controller, maka dia menjalankan view tersebut. Ya, baru dari sini saya bisa menjelaskan bahwa kebanyakan framework, Laravel, terus framework PHP ya, terus CI, itu menggunakan yang namanya metode MVC, model, yang saya tuliskan di sini ya, model, view, controller. Jadi yang pertama kali dijalankan antara tiga ini adalah yang controller. Ini yang nomor 1. Controller ini tugasnya adalah yang kontrol. View mana yang dipanggil, model apa yang dibutuhkan, dan lain-lain. Jadi yang ini yang harus dipanggil. Oke? Ketika controller tugasnya adalah itu, ya ngatur gitu ya. Saya mau manggil yang mana? Lah yang ini. Jadi ini yang mana yang dipanggil? Ya tergantung kebutuhan ya. Tapi saya jelaskan yang view dulu. Kalau view itu tugasnya apa? Tugasnya adalah menampilkan sesuatu ke mengakses webnya. Jadi controller ini yang ngatur-ngatur. Oh ternyata saya perlu menampilkan apa? Lah, saya butuh menampilkan apa ini? View mana yang menghandle nampilkan itu tadi? Oh view yang ini, berarti kita panggil view-nya itu. Kalau bingung tanya. Yang terakhir belum. Ini ada tanya. Model, ya model itu apa? Model itu data. Jadi tampilan ini butuh data apa? Oh butuh data tentang mahasiswa. Berarti kontrolnya ngambil model dulu. Modelnya menyiapkan data mahasiswa, ngambilnya dari mana? Dari database, dari file, dari mana gitu. Oke, saya sudah dapat datanya. Controller bilang saya sudah dapat datanya. Sekarang saya baru panggil view beserta data-data tadi. Jadi view-nya dibuka, data-data tadi juga dikirimkan ke view sehingga view bisa menampilkan data-data tadi. Ulang ya. Ini saya nulis MVC soalnya itu tadi ya. Soalnya tadi namanya MVC, maka nggak urut ya. Jadi kalau urutnya harusnya gini, jadi controller ya. Dia yang kontrol. Saya butuh data apa? Oke. Ternyata saya butuh data mahasiswa. Berarti saya manggil controller model mahasiswa misalnya ya. Model ya. Begitu modelnya sudah menyiapkan datanya sudah siap, dikirimkan lagi datanya ke controller. Oke? Controllernya lalu, oke, datanya sudah siap. Saya mau menampilkan data tadi dengan bentuk yang lebih bagus, misalnya pakai tabel. View apa yang bisa, yang sudah disiapkan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel tadi. Oh ternyata ada view ini, gitu ya. View tabel mahasiswa misalnya. Ya ini yang kita kirim, yang kita buka. Jadi ini dibuka. Tapi data dari model ini juga kita kirim. Sehingga view-nya siap. Oke tampilannya tabel. Tapi kan masih kosong, belum ada nih. Datanya tadi yang diisi, tabelnya diisi. Dengan data bawaannya atau yang sudah disiapkan oleh modelnya. Jadi ini minta
Dipirim ya. Tapi untuk sementara seperti yang saya bilang, kita nggak masuk ke model dulu. Ini masih kita singkirkan dulu sebentar. Jadi langsung controller dan view ya. Tapi sini ada pertanyaan? Kita praktekkan buat controller baru sekarang. Kalau tadi sudah buat view baru, sekarang buat controller baru. Silakan coba. Sebelum buat controller baru, controller yang lama tadi copyin dulu semua dari atas ke bawah. Semuanya. Oke, sekarang sama kayak tadi. Kalau sudah, saya hapus ya. Nama controllernya yang perlu diperhatikan adalah nama controller filenya. Huruf pertamanya harus huruf besar. Harus huruf besar. Huruf pertamanya. Kayak tadi, welcome TTPHP, W-nya besar ya. Kalau Anda lihat. Huruf pertamanya harus huruf besar. Kenapa? Nanti kita bahas. Tapi sekarang huruf pertamanya coba huruf besar. Coba buat controller lagi namanya home. Controller home hanya yang besar ya. TTPHP. Tunggu, jangan besok dulu, tunggu teman-teman. Sudah Mbak? Yang belakang? Oke, ya sudah. Ini ya. Oke, tunggu. Let's wait. Oke, sudah. Buka nih. Pastekan yang tadi. Kontrol atas. Kenapa tadi huruf pertamanya harus huruf besar? Alasannya adalah nama kelas. Jadi ini ada kelas, lalu nama kelas ya, welcome. Ini kalau saya lingkarin nggak ngefek soalnya hitamnya. Welcome-nya ini adalah nama kelas. Kelas, nama kelas. Nama kelas itu huruf pertamanya harus huruf besar. Oke? Dan nama file tadi harus sama dengan nama dari kelasnya. Ya. Saya belum jelaskan kelas itu apa, tapi kita kenalan dulu sedikit-sedikit. Ya. Apa? Yang welcome ini diganti. Iya, betul. Logikanya karena harus sama, berarti tadi nama filenya adalah home, nama kelasnya juga diganti home. Sekali lagi, hanya besar. Kalau Anda jalankan desain, nama filenya huruf kecil, kemungkinan besar masih jalan. Tapi begitu diupload ke server, error. Karena biasanya server jalannya di Linux, ya. Karena Semanda jalannya di Windows jalan, tapi ketika jalan di Linux dia error. Oke? Jadi pastikan aja, meskipun Anda jalankannya di dalam Windows, huruf besar huruf kecilnya tetap diperhatikan. Biarkan. Mungkin Anda ganti jadi welcome message yang tadi, wes. Welcome message yang tadi, welcome garis bawah message ya. Tapi harus sama tulisannya. Itu semua enggak apa-apa. Soalnya di apa namanya? Di views-nya nama filenya kecil sekali. Ya, dibuka. Views-nya. Iya, dibuka. Views-nya. Ini Mbak. Dulu. Geser. Nah ini loh views-nya. Nah ini di minimize. Biar kelihatan. Kecilkan.
Nah, itu nama filenya Berjomo. Saya lagi nggak usah titiknya ya, titik PHP, titik HTML, titik yang lain nggak usah. Ya, silakan Anda save. Jalankannya gimana? Kalau tadi jalankannya Anda pakai default ya. Default itu ketika Anda nggak nuliskan, tidak menuliskan nama kontrolernya, maka yang jalan itu tadi. Sekarang kalau Anda jalankan secara manual, Anda mau buka yang ini, gimana caranya dibuka ini? Ini Pak. Nah itu Anda buka, terus tugas dua-duanya dihapus. Benar ya, tugas dua-duanya penting. Maaf, tugas dua itu nama foldernya. Index.php, garis miring index.php, garis miring. Nama kontrolernya tadi apa? Bomo ya. Besar Pak? Kecil enggak Pak? Kalau di browser besar kecil nggak? Ya. Jadi gitu. Ada pertanyaan? Silakan dicoba-coba dulu ya. Saya tinggal sebentar. Ya, ada pertanyaan? Yang mana? Kawan sini, kawan sini. Siapa saya di mana? Kalau bawa aja ratu saya. Bukan di mana?
Ini sudah bisa. Ada jeleknya ya, ada indeks PHP pun jelek ya. Kenapa jelek? Satu itu untuk pencarian, ketika Anda nyari, misalnya Anda kalau punya website Tokopedia, ada yang punya nih. Anda pengennya ketika ada orang nyari busana muslim, ya atau baju koko, maka yang buka adalah halaman baju koko, gitu ya. Atau halaman busana muslim, gitu ya. Nah kalau ada indeks PHP itu, maka nggak akan muncul gitu kayak gitu. Jadi kalau Anda punya controller namanya baju koko atau busana muslim, nggak akan ditemukan oleh mesin pencarian. Kenapa? Karena semua dianggap satu halaman. Controller Anda namanya apapun dianggap satu halaman. Halaman apa? Indeks.php. Gitu. Ngerti nggak maksud saya? Bingung? Saya ulangi ya. Jadi misalnya Anda punya controller nih, namanya adalah barang elektronik. Jadi Anda berharap ketika ada orang nge-search di Google barang elektronik, ya muncul nih ada linknya gitu ya. Misalnya toko Mbak Atul _ barang elektronik gitu ya. Pengennya muncul seperti itu kan? Kalau diklik masuk ke halaman barang elektronik yang sudah Anda tentukan ya. Ya, pengennya seperti itu kan? Tapi tidak bisa, karena ada apa? Karena ada indeks.php-nya di tengah-tengahnya itu. Dianggap satu halaman, apapun isinya, meskipun macam-macam isinya, tetap dianggap halamannya adalah indeks.php. Nah, biar hilang indeks.php-nya, sebenarnya di kode igniter 4 itu otomatis ada. Tapi di kode igniter 3 kita harus membuat sendiri, yaitu file yang namanya htaccess. Oke? Jadi silakan buka apa namanya tadi? Hostingnya tadi, ya. Di dalam filenya, kalau di Mbak Atul tadi tugas garis bawah web 2, itu yang dimasuk situ, coba. Ke folder tugas garis bawah web 2. Kalau Mbak tadi siapa namanya Mbak? Mbak Dia tadi tugas 1 garis bawah web 2. Ya masuk ke dalam folder itu. Intinya folder CI-nya apa tadi? Folder utamanya. Buka folder utamanya. Iya, sudah mulai buka. Ditutup itu Pak, yang buka itu ditutup aja. Kalau itu juga ditutup biar mungkin lebih cepat. Ini ditutup juga nih. Untuk hasil downloadnya biar lebih luas. Nah ini belum ada file namanya htaccess, maka kita buat file, create new file, buat file baru ya, langsung titik, nggak ada namanya, langsung titik ht, tunggu teman-teman, ht gitu ya, sudah, acc, c-nya 2 ya, acc, ess, htaccess ya. Kalau sudah bisa di create, coba bisa apa enggak? Oke, ada ya, masih kosongan. Nah isinya apa? Gampangnya isinya adalah nyari di internet. Silakan buka salah satu di browser gitu ya. htaccess kode igniter gitu. Ya, coba dibuka saja. Jadi di kode igniter 4 sudah ada, tapi di kode igniter 3 itu enggak ada. Nah itu di copy Mbak. Di web engine Pak. Iya. Semua. Iya. Kok pada itu? Oh karena ini halamannya sampai translate bahasa Indonesia ya? Iya. Coba dikembalikan ke bahasa Inggris, biar nggak salah. Harusnya pada itu tulisannya on,
Reward engine on gitu toh. Kembalikannya gimana? Saya Pak. Nggak tahu, Pak. Saya tidak tahu. Bukan. Inggris. Oh. Ya, reward engine on ya, bukan reward engine pada ya. Tadi pada itu nggak tahu. Kok on jadi pada itu bahasa. Oh, on itu tempat ya, dianggap tempat. Reward engine on gitu ya. Di mana? Di sini. Nah, ini bisa di-save. Sekarang coba indeks TPHP-nya dihapus sama garis miringnya ya. Jadi garis miringnya cuma satu. Nah, indeks TPHP sama slash-nya juga dihapus. Jadi garis miringnya cuma satu ya. Tugas garis bawah web 2, garis miring langsung nama kontrolernya. Jalan. Sebentar, diulangi Mbak. Tampilkan halaman yang tadi Mbak. Halaman. Ayo maju ayo. Yuk bantuan Mbak. Ada lagi yang kesulitan? Ini mumpung yang satu di situ, pindah lagi. Saya yang betulkan. Bisa semua yang belakang? Kalau dari Sam ini bukan kontak atau terus. Namanya adalah
Caranya kopi teman-teman, kopi ada kita sampai dulu ya, kita bisa dulu tuh tanya teman-teman tuh ya sampai kopi. Jadi kita kan dulu ya kopi kan teman kita ya kopi saya sampai dulu kopi kan kita bisa. Sudah jam berapa ini? Oke, anggap aja materinya itu aja. Sudah mau habis waktunya. Ada pertanyaan lagi? Bisa berhasil? Iya, bisa. Dia apa kan tadi? Oh ya. Jadi intinya sebenarnya adalah untuk sekarang ya, controller itu anggap aja adalah sebuah halaman gitu. Jadi kalau Anda mau membuat halaman baru ya controller baru sementara ya. Nanti saya jelaskan kenapa kok nggak gitu. Oke. Tapi sementara seperti itu. Oke. Jadi dengan gitu Anda bisa nyoba-nyoba nih, saya mau buat halaman apa? Coba-coba di rumah, buat controller apa, view-nya apa ya. Dicoba-coba. Nanti saya buat video lanjutannya di e-learning, saya upload, silakan dilihat. Bisa tahu lanjutannya. Atau saya beritahu sekarang. Saya soalnya apa ya, kalau sudah terlanjur menjelaskan lu nggak pengen berhenti. Ditahan. Tambahannya saya tambahin, coba buka filenya tadi. Salah satu controller tadi Mbak, controller yang home boleh, yang welcome boleh, application, controller. Sebenarnya satu halaman itu bukan controllernya, Rek, tapi fungsi di dalam controllernya. Boleh salah satu aja, home boleh, welcome boleh. Tadi Anda punya halaman, controller namanya home, punya fungsi namanya index, oke? Copy. Nah, indeksnya di copy. Public function index itu baris ke-21 sampai baris ke-24 itu samain copy. 21. Public function index itu sampai kurung tutupnya samain copy. Nah, pastekan di bawahnya, dipaste di bawah. Setelahnya 24-nya Anda enter. Jadi kurung tutupnya itu, kurung tutup 25 itu adalah tutupnya kurung baris keempat ya. Dan semua fungsi-fungsi ini harus di dalamnya sini. Jadi kalau Anda tulis di bawahnya ini, error nanti. Berarti harusnya di bawahnya kurung buka, sebelumnya kurung tutup. Itu fungsi-fungsi nanti letaknya di situ. Oke?
Nah, karena sudah ada yang namanya indeks, Anda buat yang baru, misalnya namanya I gitu aja. Anda hapus indeksnya. Nah, sudah Anda punya fungsi baru. Nah, setiap fungsi ini adalah satu buah halaman sebenarnya. Kenapa kok tadi nggak ambil indeks? Indeks adalah sama kayak tadi, ada namanya default controller. Dan ini default apa yang dipanggil, fungsi apa yang dipanggil ketika controllernya dipanggil. Jadi controllernya dipanggil, tidak manggil fungsi apa-apa, otomatis yang dipanggil adalah fungsi indeks. Sama kayak tadi kita buka halaman, tidak menyebutkan controllernya apa yang dibuka, otomatis yang dibuka controllernya sesuai dengan roots-nya tadi ya, default controllernya. Jadi default itu adalah nilai ketika tidak disebutkan, tidak dispesifikasikan apa yang mau dibuka. Oke? Nah, kalau Anda punya I di sini mau dibuka, welcome message-nya diganti Mas. Welcome message ini biar beda ya. Yang atas itu welcome message, indeks itu. Yang ini home. Home. Nah, save. Dibuka di browsernya. Home garis miring I. Bentar. Home garis miring indeks. Ini dilanjutkan indeks. Enter. Harusnya buka yang welcome message. Jadi urutannya adalah nama webnya ya. Nama webnya harusnya sudah termasuk dengan lokasi penyimpanan CI-nya. Tapi karena di sini lokasi CI-nya di folder lain, nama web terus nama foldernya ya. Terus nama controller baru nama fungsi. Ya. Controller dulu baru fungsi. Nggak tahu ini kenapa loadingnya. Enter lagi Pak. Nggak tahu. Intinya gitu. Jadi tadi kalau Anda tuliskan home saja, kan Anda nggak beritahu indeks mana, fungsi mana yang dipanggil ya kan? Maka ketika nggak diberitahu fungsi mana yang dipanggil adalah fungsi indeks. Fungsi default adalah indeks. Ya. Controller default adalah yang dituliskan di root tadi ya. Dituliskan di root PHP, yaitu ada yang namanya default controller. Default, kalau masa 2 tahun yang lalu saya jelaskan, default adalah gitu, perlu dijelaskan nggak? Default ya nilai yang pertama, yang nggak usah Anda apa-apakan nilainya itu yang dipanggil, itu default. Contoh Anda pertama kali install Windows, ya ada defaultnya di situ. Contohnya Anda ketika mau buka browser, defaultnya adalah Microsoft Edge ya, kecuali Anda ganti jadi Chrome sebagai default browser ya kan. Nah itu default adalah settingan awal yang Anda nggak, kalau Anda nggak ada ganti ya berarti itu yang dipakai gitu. Atau ketika Anda buka Microsoft Word, font defaultnya adalah 11 misalnya ya. Kecuali Anda ganti fontnya jadi 14 ya, berubah fontnya jadi 14. Tapi defaultnya adalah 11 gitu. Paham ya? Oke. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.